ولجميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والعلماء العاملين المصنفين شيخ قدر الجيلاني ولكل فائد الكتاب شيخ الإمام النووي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Diberi tanggal ya, tanggal berapa sekarang? 17 bulan 12. Yang di rumah juga diberi tanggal kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi iki ku hadis as-sadisu kang nomor 6, hadis yang ke-6. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu, apa artinya? Saya mendengar. Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya menjadi apa itu? Maf'ul bih. Kenapa? Karena terletak setelah kesempurnaan kalimat atau terletak setelah fi'il dan fa'il dan pantas diberi makna ing. Ing ya, simbolnya mim fa, singkatan dari maf'ul fansibihi maf'ulahu illa biyanu an fa'ilin nahu tadabbartul kutub maf'ul bina sabyin orang karena sabki fi'il. Sami'tu mendengar sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale berkata sinten Rasul. Ini hadis tentang halal dan haram dan syubhat. Innal halala satemene halal iku bayyinun jelas. Wa innal harama lan satemene haram iku bayyinun jelas. Wa innal harama lan satemene haram iku bayyinun jelas. Mau lewat sini apa? Sini, tengahin. Bahwa sesuatu yang halal itu sudah jelas, sesuatu yang haram itu juga sudah jelas. Ya. Contoh seperti perkara yang halal, minum teh itu halal apa haram? Halal, jelas ya. Sudah jelas. Kalau minum khamr hukumnya haram, jelas ya. Nah itu sudah jelas. Tidak usah dibuat samar-samar, tidak usah dibuat alasan. Oh ini tidak apa-apa begini-begini padahal itu haram, jelas haram. Digawe-gawe ben halal. Nah itu tidak boleh. Saya ulangi ya, sesuatu yang halal itu jelas halal, maka jangan diharamkan. Haram minum teh, kecuali tehnya teh curian, teh nyolong, nah itu jelas haram kan, asalnya halal. Tapi pada dasarnya teh itu semua teh hukumnya halal untuk diminum. Nah sama dengan minuman keras atau khamr itu hukumnya haram untuk diminum. Masing-masing sudah jelas, sampai sini jelas. Nah di antara keduanya, antara halal dan haram, wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal lan haram umurun utawi pira-pira perkara. Wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal lan haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang samar. Mustabihatun kang samar la ya'lamu kang ora weruh. La ya'lamu kang ora weruh yang tidak mengetahui hunna ing umur, rujuknya la ya'lamu yang tidak mengetahui hunna ing umur sapa kasirun wong akeh. Sapa kasirun wong akeh minan nasi saking menungso. Banyak perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Nah, faman mongko utawi sapane wong iku ittaqo ngedohi sapa man. Iku ittaqo ngedohi atau ngreksa sapa man. Faman mongko utawi sapane wong iku ittaqa ngreksa sapa man atau menjauhi sapa man asyubuhati ing pira-pira kang syubhat. Asyubuhati ing pira-pira kang syubhat faqat istabraa. Faqat istabraa mongko teman-teman wis terbebas sapa man. Faqat istabraa mongko teman-teman wis terbebas sapa man lidinihi maring agamane man.
lidinihi maring agamane man wa irdihi lan kehormatane man. Faqadis tabro'a mongko teman-teman wis terbebas sapa man lidinihi maring agamane man wa irdihi lan kehormatane man. Nah, maksudnya adalah kita diminta untuk menjauhi perkara yang syubhat. Perkara yang tidak jelas ini, yang samar-samar, itu dianjurkan untuk dijauhi. Maka barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, maka agama Islam atau agama yang dia jalani itu sudah terbebas dari hal-hal yang negatif. Alias dia menjadi orang muslim yang betul-betul menjaga kehormatannya. Atau dalam istilah agama itu disebut dengan iffah. Dengan apa? Iffah. Orang yang menjaga diri dari perkara yang syubhat. Ya, apa maneh sing haram. Haram tidak akan dia lakukan. Begitu pula dengan sesuatu yang syubhat. Syubhat itu tidak jelas ini bagaimana hukumnya, halal atau haram, antara keduanya itu. Ya, seperti orang yang bekerja masih tidak jelas ini statusnya bagaimana pekerjaannya, apakah halal atau haram. Berarti kan masih syubhat itu, masih ada kontroversi. Ada orang yang mau makan sesuatu semuanya, ini bagaimana makanan ini hukumnya bagaimana? Ya, seperti ada yang orang yang mengkonsumsi bekecot seumpamanya. Itu kan mayoritas ulama itu kebanyakan mengatakan haram. Karena bekecot itu, ada enggak orang yang makan bekecot? Ada apa enggak? Ada beberapa orang yang memang suka makan bekecot, tapi kebanyakan orang itu tidak mau. Kenapa? Karena alasannya adalah jijik atau menjijikkan. Bayangkan, yang namanya bekecot itu kan berlendir ya toh, kayak gitu ya. Nah, itu kok dimakan. Nah, itu kan masuk perkara yang seperti ini. Maka daripada tidak jelas, lebih baik tidak usah makan. Nah, ketika kita memilih untuk meninggalkan yang syubhat ini, agama kita akan menjadi murni, ya, terbebas dari sesuatu yang meragukan, dan kehormatan seseorang itu akan terjaga. Waman utawi sapane wong iku waqa'atu mibo sapa man atau tergelincir sapa man fi syubhat ing dalam pira-pira syubhat. Barang siapa sing senengane bergumul atau bergulat dengan sesuatu yang syubhat, maka kemungkinan besar dia akan terjerumus kepada haram. Paham? Senengane offset iku mang iku. Jadi ibaratnya sebelum offset itu namanya syubhat. Tinggal sedikit lagi itu menuju ke haram. Maka jangan mendekat ke situ gitu loh. Lebih baik apa? Menjauh. Kalau menjauh selamat apa tidak? Selamat. Tapi kalau mendekati perbatasan ini gimana? Resiko terkena sesuatu yang haram. Faitum. Nah, maka di sini dikatakan barang siapa yang menjauhi syubhat maka dia terhindar dari keharaman. Nah, barang siapa yang senengane ning syubhat maka resiko untuk terjerumus ke haram sangat besar. Wa qa'a mongko tumiba sapa man fil harami ing dalem perkara kang haram. Fil harami ing dalem haram karoi kaya wong kang angon, orang yang menggembala. Karoi kaya wong kang angon. Yar akang angon sapa ar-ra'i. Yar akang angon kang mengembala sapa ar-ra'i haulal hima ing dalam. Haulal hima ing dalam sekitar apa? Haulal hima ing dalam sekitar perbatasan. Haulal hima ing dalam sekitar perbatasan. Yushiku parek-parek sopo ar-ra'i, hampir-hampir mendekat atau parek-parek sopo ar-ra'i ayyako aing atau iku ayyako ayyanto tumibo sopo ar-ra'i. Iku ayyako yanto tumibo sopo ar-ra'i fihi ing dalem al-hima. Al-hima itu adalah pagar batas. Seperti orang yang mengembala kambing. Maka orang yang mengembala kambing itu biasanya begini, kalau di mana itu di daerah yang hijau gitu ya, daerah lapang dipakai untuk angon, itu mesti ada batas
boleh tidaknya binatang ternak melewati situ. Biasanya ono wong sing ngekei apa pager, dikasih apa pager atau kayak tulisan dia tidak boleh beternak di area sini. Nah, coba perhatikan, orang yang menghindari syubhat jangan terus wedhuse iku diangono digembalakan dekat area situ. Pasti akan mendekat ke area larangan di situ. Yo carane yo ngadoh, paham tuh? Nah, seperti orang pengembala tadi itu. Nah, sama Allah juga punya rambu-rambu. Allah juga punya batasan-batasan. Nah, batasan-batasan ini apa? Namanya syariat yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar maka hukumnya haram. Kalau haram maka berdosa. Paham tuh? Nah, ala iling-iling. Ala iling-iling wa inna likulli malikin lan stuhune iku kedue saben-saben raja. Ala iling-iling wa inna lan sak temene iku likulli malikin kedue saben-saben raja hima utawi batasan. Ala iling-iling, ala ingat-ingat. Ala ingat-ingat wa inna himallahi lan sak temene batasane Allah iku maharimuhu pira-pira larangane Allah. Iku maharimuhu piro-piro larangane Allah. Yes. Maksudnya adalah jangan sampai kita mendekati larangan Allah. Contoh dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Baru mendekat tok itu sudah tidak boleh, apalagi melakukan zina. Ya, paham ya? Nah, ketika Allah mengatakan jangan mendekati, berarti ojo nyidek batasan-batasan yang berpotensi untuk mengakibatkan zina. Faham? Zina itu kan bukan hanya zina badan saja, tapi juga zina mata. Contoh, faham? Ya, zina mata apa? Ya kalau kamu mainan HP atau buka laptop itu kan pasti ada sesuatu yang apa ya? Ada batasannya. Sak durunge mengakses itu kamu sudah harus menghindari. Jangan masuk ke situ yang berpotensi sangat besar sekali untuk timbul yang namanya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya? Jadi jangan mendekat ke batas-batas ini. Ya, ala iling-iling. Kemudian pembahasan yang lain ini, ala iling-iling wa inna lan sak temene fil jasadi iku tetep ing dalam jasad. Ala ingat-ingat wa inna lan sak temene fil jasadi iku tetep ing dalam jasad. Ingatlah bahwa di tubuh ini mudghatan ono daging. Mudghatan ono daging, ada segumpal daging di tubuh ini. Idza saluhat tatkalane bagus apa mudghah. Jalan ya HP-nya. Jalan dilihat. Idza saluhat tatkalane bagus apa mudghah. Saluha mongko bagus apa al jasadu jasad. Kulluhu ya sekabehane jasad. Kullun ini termasuk lafaz apa? Jilid 3. Masih ingat kelas 7? Lafaz apa? Penguat, namanya apa? Taukid. Ya, wa kullan dzkur fi syumuli wa kilakil tajami. Salat taukid nganggo kullun tegese penguat mangko kang bali maring. Ulangi wa kullani dzkur fi syumuli wa kilakil tajami'an bil dhamiri musalla taukid nganggo bangko dhamir kang bali maring. Wa idza fasadat lantat kalane rusak. Wa idza fasadat lantat kalane rusak apa mudghah. Wa idza fasadat lantat kalane rusak apa mudghah fasada mongko rusak. Fasada mongko rusak apa jasadu jasad. Kulluhu ya sekabehane jasad. Kulluhu ya sekabehane jasad ala iling-iling wa hiya utawi mudghah. Apa segumpal darah itu? Iku al-qalbu ati. Iku al-qalbu hati. Masih ingat bahasa Inggrisnya qalbun apa? Heart. Ikuti. Qalbun. Heart. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging ya. Kalau baik maka baik semua amalannya. Kalau rusak maka jelek semua amalannya. Apa? Yakni hati. Hati itu yang menentukan tingkah laku seseorang. Al hadis utawi iku hadis as-sabiu kang nomor 7.
An Abi Ruqayyah saking Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu tawi agama ad-dinu tawi agama iku an-nasihatu nasihat atau berbuat kebaikan. Iku an-nasihatu nasihat. Kulna ngucap sapa kita liman kedua sinten qala berkata sinten Nabi lillahi maring Allah nasihat yang bersumber dari Allah wali kitabihi lan maring kitabe Allah wali rasulihi wali a'immatil muslimina lan maring pira-pira imame wong muslim wali a'immatil muslimina lan maring pira-pira imame wong muslim wa ammatihim lan umume wong muslim wa ammatihim lan umumi wong muslim rawahu Muslim. Agama adalah nasihat yang bersumber dari Allah, kemudian kitabnya, kemudian rasulnya kepada seluruh pemimpin umat Islam dan seluruh orang. Kita harus mengambil nasihat kepada siapa saja. Al hadisu tawi iku hadis as-saminu kang nomor pira? As-samin berapa? 8. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kenapa dibaca Rasulah, Anna Rasulah, tidak Anna Rasuli? Karena menjadi isimnya Anna. Anna itu termasuk saudaranya Inna. Amalnya apa Anna? Tansibul isma wa tarfa'ul Inna anna laita lakinna la'aka anna aksu ma'ikana min amal mubtada nasab sababe Inna anna laita lakinna ka'anna mubtada dari ismi inna khabari rafa dari khabari inna. Rasulullah bersabda, Umir itu diperintah sapa ingsun. Umir itu diperintah sapa ingsun anu qatila yen to merangi sapa ingsun annas ing menungso hatta yashhadu sehingga nyekseni sapa annas an setuhune kelakuan. An setuhune kelakuan iku la ilaha, lanya disebut la apa? La linafil jinsi. Ilaha menjadi apa? Isimnya la. Coba dasarnya amala in naj'alillah fi nakira mufradatan yasa'al mukarrara syafi dan babi isqatul khabari dan muradu masyukutihi dhahar isimila nakiratan baritan win nasab lan bawa khabarra. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud sapa illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu lan mendirikan sapa annas wa yuqimu lan mendirikan sapa annas as-salata ing salat wa yu'tulan padha aweh sapa annas wa yu'tulan padha aweh sapa annas memberi sapa annas az-zakata ing zakat. Fa idza fa'alu mongko tatkalane wis agawe sapa annas Faida fa'alu mongko tatkalane wis agawe sapa annas dalika ing mengkono-mengkono madkur. Dalika ing mengkono-mengkono madkur asamu mongko terjaga. Asamu mongko terjaga sapa annas minni saking ingsun. Minni saking ingsun dimahum ing pira-pira getih atau darahe annas. Dima'ahum ing pira-pira darahe annas wa amwalahum lan pira-pira bondone annas harta wa amwalahum lan pira-pira bondone annas illa kecuali bihaqqil islami kelawan haqqi Islam wa hisabuhum utawi hisabi annas iku ala Allah ta'ala ing atase Allah ta'ala wa meriwayatkan hu ing hadis Al-Bukhari wa Muslimun. Maksud dari hadis ke-8 ini adalah maksudnya apa? Rasulullah kok disuruh memerangi orang-orang yang belum mau bersyahadat. Ini zaman ketika Rasulullah waktu itu masih berdakwah, masih menyebarkan agama Islam. Ya, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam sampai semua orang apa? Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mendirikan sholat, kemudian apa? Membayar zakat. Nah, kalau sudah melakukan itu, maka orang tersebut terjaga, terjamin hartanya dan darahnya atau nyawanya. Maksudnya apa? Tidak boleh diperangi, kalau dimusuhi. Saya ulangi ya,
Kalau orang sudah melakukan syahadat, melafalkan syahadat, melakukan sholat, membayar zakat, maka haram hukumnya untuk dirampas hartanya, haram hukumnya untuk dibunuh atau dilukai. Faham? Maka ini pemahaman teroris yang salah. Teroris itu orang yang selalu menebar ketakutan, yang berkedok jihad. Bahaya. Teroris itu bahaya. Dia menghalalkan segala sesuatu asalkan orang itu tidak bertentangan dengan mereka. Pokoknya nek gak gelem jihad, halal bagi dia untuk merebut hartanya orang muslim. Padahal kan tidak boleh. Ini dalilnya. Kalau orang sudah menyatakan syahadat, masuk Islam, sholat, zakat, gak oleh. Hartanya diambil paksa, itu tidak boleh. Maka teroris itu ya, mereka biasanya merampas itu toko-toko emas, bank, itu diambil paksa sama mereka kan, melakukan sebuah tindakan kriminal. Alasannya apa? Dipakai untuk berjihad, halal, boleh, katanya begitu. Nah kalau dia orang Islam kan tidak boleh. Bukan hanya orang Islam, orang yang non muslim pun juga harus dilindungi, karena mereka berada di dalam negara yang menjamin keselamatan semua penduduk negara. Betul? Nah, terus maksudnya hadis ini apa? Waktu itu ya Rasulullah mempunyai kewajiban untuk menyebarkan agama Islam. Sama dengan dalil lakum dinukum waliyadin. Itu waktu itu turun di Mekah. Artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Waktu itu memang umat Islam jumlahnya masih sedikit. Kalau ngajak perang ya tidak masuk akal, ya pasti kalah umat Islam karena jumlahnya sedikit. Maka Rasulullah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi ngajak damai. Tapi ketika umat Islam sudah banyak jumlahnya, waktu Rasulullah sudah diam di Madinah, pindah ke Madinah, lakum dinukum waliyadin itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi ketika itu. Bahkan umat Islam diharuskan untuk memerangi orang-orang yang belum mau masuk agama Islam. Saya ulangi ya. Waktu Islam masih sedikit, Muslim jumlahnya masih sedikit di Mekah, awal-awal itu Rasulullah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Itu yang disampaikan. Tapi ketika di Madinah umat Islam sudah banyak, berkembang pesat, maka ini sudah tidak relevan lagi dipakai untuk berdakwah. Ya, maka harus melakukan penaklukan ya, menyebarkan agama Islam. Yang menentang ya harus dilawan. Itu kondisinya seperti itu. Kemudian al-hadisu, satu lagi, al-hadisu tawikiku hadis atasiu kang nomor 9. Abi Hurairah saking Abi Hurairah Abdurrahman bin Sohrin qala sami'tu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata sinten Nabi ma utawi barang nahai tukang nyegah sapa ingsun. Nah, ma utawi perkara nahai tukang nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh anhu saking mah fajtanibu mongko ngedohi sapa sira kabeh ijtanaba yaj tanibu fajtanibu fi'il apa itu? Jauhilah, perintah berarti apa? Fi'il amar itu menunjukkan perintah. Ijtaniba ijtanibu fajtanibu kan gitu. Fi'il madinya apa? Ijtanaba, ya yang di rumah ikut mentasrif. Ijtanaba yajtanibu ijtinabun wada kamu jatanabun ijtanib. Rasulullah mengatakan apa yang saya larang jauhilah. Fajtanibu mongko ngedohi sapa sira kabeh ing ma wa malan barang amar tukang perintah sapa ingsun. Amar tukang perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan ma fa'alu mongko agawe sapa sira kabeh. Fa'alu mongko agawe sapa sira kabeh minu saking mastata'tum selagine mampu sapa sira kabeh. Mastata'tum selagine mampu sapa sira kabeh. Kalau saya perintah ya dikerjakan semampunya. Ya berarti apa? Islam itu agama yang sebenarnya mudah, ringan, tidak memberatkan. Ada orang yang senengani mempersulit diri sendiri, memberatkan dirinya sendiri, ada. Suatu ketika Rasulullah kedatangan salah seorang sahabat.
Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini semangat ibadahnya. Saya kuat ibadah puasa selama 1 tahun. Sama Rasulullah kemudian, ojo ngono, ojo ekstrim kayak gitu, puasa setahun berturut-turut, jangan. Ya puasa selang-seling saja lah, puasa Daud, atau puasa Senin, Kamis, atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya, Ayyamul Bid. Kata Rasulullah, saya ini ya puasa, saya juga berbuka puasa. Ana asumu wa ana uftiru. Saya puasa, saya juga berbuka puasa. Gak terus-terusan poso terus. Nah, nek poso terus ya gak kuat kerja ya. Mau ibadah juga ngantuk karena lemes. Arep apa? Kerja ya gak kuat karena ndak ada tenaga. Alasannya poso. Bahkan ada sahabat yang, saya juga mampu ya Rasulullah setiap malam bangun tahajud. Saya mampu ya Rasulullah tidak menikah biar khusyuk terus ibadahnya, menjauhi wanita dan sebagainya. Sama Rasulullah, tidak boleh. Saya saja nikah kok, kamu kok malah tidak nikah. Maka disitulah kemudian beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, sunnah itu maksudnya apa yang dilakukan Rasulullah, dia bukan golonganku. Karena apa? Karena orang terlalu khusyuk itu berbahaya loh. Saya ulangi ya, orang nek kelewat khusyuk itu apa? Berbahaya. Karena dia menerapkan standar yang sangat tinggi sekali untuk dirinya. Sehingga ketika dia melihat sekitarnya itu biasa-biasa saja, yang terjadi dia akan emosi. Ya, aku khusyuk, lihatnya kok gak khusyuk. Akhirnya mangkel, terus akhirnya ekstrim, kemudian melakukan jihad dan sebagainya biar semuanya melaksanakan tuntunan agama 100%. Ya ndak mungkin, paham? Sing jenenge wong kan ana sing taat, ana sing soleh, ana sing fasik, ana sing gak salat. Ya kewajiban kita kan tetap memberikan nasihat, tapi hidayah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Maka bagaimana? Ya sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Maka di sini dikatakan mastata'tum, sak mampumu, ojo terus terlalu dipres, poso terus, bengi tahajud terus, akhirnya isu ngantuk. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau ada santri yang memaksakan ya tahajud setiap malam, dia sudah bangun 1:30 katakan, padahal paginya dia harus apa? Sekolah. Ya, dia ingin mengejar fadilahnya tahajud. Nah itu kemudian ketika sekolah dia ngantuk gak ngrungokno gurune, gak paham pelajarane. Ini benar apa tidak? Tidak benar. Mana yang wajib? Wajib belajar atau wajib tahajud? Wajib belajar. Thalabul ilmi fardhatun, dalilnya. Mencari ilmu itu wajib, fardu. Sedangkan tahajud itu apa? Sunnah. Sunnah muakkadah. Ingat, sunnah muakkadah tidak sama dengan fardu atau wajib. Jangan salah kaprah. Tapi bukan berarti terus gak tahajud. Tahajud itu ya api. Ya, mungkin tahajudnya agak mepet subuh gitu, jam 3:30 kurang ya, sehingga waktu istirahatnya cukup malamnya. Ojo terus jam 2:30 wiritan terus mari ngono, mari subuh malah gak subuh. Yo, tapi ngene tangi tahajud malah gak sholat sunnah ya, sunnah mengalahkan yang wajib. Nah itu kan gak boleh, paham tuh? Nah, jadi piye carane ya ditata dhewe sing apik lah ya. Sunnah ya tetap dijalankan, kemudian yang wajib itu juga dijalankan semaksimal mungkin, paham tuh? Ojo kualik-kualik ya, tambah kacau balau nanti. Maka Rasulullah itu tidak pengen memberatkan umatnya. Seperti siwak itu bagi Rasulullah itu sebuah keharusan. Bahkan ketika Rasulullah wafat, itu yang ada di tangannya beliau sambil memegang siwak. Sampai-sampai malaikat Jibril itu bilang begini, selalu memberikan wasiat siwak kepada Rasulullah. Selalu, pokoknya sering-sering siwakan. Sampai-sampai Rasulullah itu khawatir giginya itu rontok karena terlalu sering siwak, saking seringnya. Itu tidak mungkin bisa kita laksanakan. Seandainya Rasulullah mewajibkan, ayo umat Islam kabeh kudu siwakan loh. Saiki kamu siwakan apa ora? Enggak kan? Jangankan siwakan, sikat gigi aja paling jarang nggak mau. Odolnya paling dipelenet-pelenet sampai cilik gitu, sampai melengkung melintir kabeh ya. Odole ku joinan sampai koncone. Apa maneh sikatan sing rutin, tambah berat.
Ya, tapi kan Rasulullah tidak ingin membebankan kepada kita semuanya. Rasulullah hanya memberikan contoh, nek iso ya mau lakoni apik, nek gak ya gak apa-apa gitu loh. Faham? Sama dengan tahajudnya Rasulullah. Tahajud bagi Rasulullah itu adalah kewajiban. Ingat ya, Rasulullah tidak pernah hampir tidak pernah meninggalkan tahajud, kecuali kalau beliau sedang kecapean betul ya, habis perang ya, 14 mungkin bangunnya pas subuh. Tapi kalau tidak ada halangan, Rasulullah selalu melaksanakan apa? Tahajud. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan kakinya Rasulullah sampai apa? Bengkak. Terus ini seandainya Rasulullah egois, unek umatku, umat Islam tak wajib no tahajud. Oh ya tambah kangelan kabeh. Ya karena apa? Karena sangat berat sekali dan itu hanya bisa dilaksanakan oleh Rasulullah. Fa'innama mongko mestine ahlaka rusak sapa alladina atau ahlaka ngrusak alladina ing wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Apa kasratu masailhim akehe pertanyaane alladina yang banyak merusak umat-umat terdahulu itu adalah kebanyakan tanya, kakean takok, begitu dijawab tidak mau menjalankan. Masih ingat enggak waktu ngaji tafsir Jalalain? Kebiasaannya orang Yahudi itu meminta sebuah fatwa. Ya, tanya sebuah hukum, begitu Allah menurunkan wahyu disuruh begini, mereka malah tidak mau mengerjakan. Kayak kamu ya, seumpama nih contoh ya, santri sergebe kelewatan. Wahyu istirahat, waktunya istirahat, pondok tidak ada kegiatan, ketok-ketok ini. Terus begini sekarang agendanya apa ya, acaranya apa ya, padahal jelas-jelas istirahat. Yo seneng ngono, ngaji tenan lho ya. Oh, akhirnya tak kokon ngaji, mari ngono gak gelem nglakoni. Salah dhewe kagen takok. Nah, kayak gitu itu tidak disukai. Karena dia kebanyakan tanya, kebanyakan minta, begitu dikasih jawaban dia tidak mau apa? Melakukan. Kayaknya sok nantang, padahal kon nglakoni gak gelem. Nah, itu kebanyakan umat-umat dahulu itu seperti itu dan itu Allah membinasakan mereka. Ketika tanya, kemudian dikasih jawaban, tidak mau melaksanakan. Waqtilafuhum lan sulayane alladina. Sulayane itu apa? Berbeda-bedanya, terpecah belahnya alladina ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine alladina. Ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine alladina rawa meriwayatkan ing hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim titik wallahu alam. Biswab rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa abitsna fi tariqatihim wa mu'afatihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لي خمسة نطفي بها المصطفى والمرتضى ابنهما اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها على آله وصحبه وسلم. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kesini aja Kak, soalnya